Salam sahabat, saudara-saudaraku di dalam Imam Besar, Imam Agung kita yang bernama Kohei Kadol Yesuha Amasia Adonai. Di mana saja Anda berada, baik itu orang asli Papua maupun juga umat Tuhan yang tersebar di Indonesia dan juga seluruh dunia. Haleluya. Bertemu lagi dengan saya, hambanya, sebagai penyambung lidah, penerus berita Sion, dan Bapak Yehova, Yahweh, Yeyah memberitahukannya kepada kita tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan yang datang dari timur ke barat mendasari firman Tuhan Markus 16:8c. Berita itu adalah berita yang kilat yang melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach Adonai kedua kali ke bumi melalui pintu Golden Gate yang ada di sebelah timur jauh dari Yerusalem, yaitu di Mewadide, Papua. Baik, kali ini saya akan memberitakan kembali. Kita akan mendengar dan menyaksikan, dan kita akan mendengarkan berita Sion, berita kudus tentang tema tentang babi, ternak babi, makanan-makanan haram yang dilarang oleh Yahweh Yeshua untuk makan dan bahkan dikorbankan, yaitu babi, anjing, kuskus dan sejenisnya. Tetapi pada saat ini adalah saya akan menyampaikan kabar tentang dosa, bagaimana korbankan babi, darah babi, dan memakannya adalah perkara kenyajisan di hadapan Tuhan. Dengan demikian saya mengambil tema di sini adalah sesuai dengan perintah firman Tuhan pagi ini diberitakan kepada kami bahwa siapa yang membunuh babi adalah dia membunuh dirinya sendiri. Itu saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, hamba terus akan menyampaikan kabar berita dari Sion, dari Bapa Sion Surgawi, dari Bapa kepada Yeshua, kepada Roh HaMashiach, Roh Kudus dan Roh Kudus menyingkapkan kepada kami, dan saya terus menyambung berita itu pada hari Sabat ini kepada umat Tuhan di seluruh dunia. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, lindungi kami dan pagari kami ketika berita yang disampaikan. Roh Kudus sendiri bekerja beracara ketika mereka mendengar. Roh Kudus juga akan bekerja di sana. Haleluya, untuk menadarkan mereka sehingga mereka tidak korbankan babi dan tidak memakan daging babi. Haleluya, sesuai dengan amanat-amanat firman Tuhan. Baik, Bapak, kami mengucap semuanya yang kami muliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, yang pertama ada beberapa makanan yang dilarang oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai untuk dimakan, bahkan dikorbankan sebagai korban di dalam perjanjian lama, sebagai korban darah binatang dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya, perjanjian lama adalah perjanjian antara Bapa Yahweh dan juga dengan manusia dalam bentuk penghapusan dosa melalui darah binatang. Jadi yang dilarang sesuai hukum firman Tuhan adalah dilarang untuk membunuh, korbankan darah babi, darah anjing, darah kuskus, dan ada beberapa binatang yang memang dilarang untuk, bahkan dalam upacara
korban darah perjanjian baru lama dari imam-imam dari 12 suku Israel itu sendiri. Dalam imam-imam itu tidak diperkenankan korbankan itu darah babi, anjing, ataupun juga kus-kus dalam itu, karena itu darah kenajisan, dilarang. Dan itu bisa baca di nanti di imamat, di keluaran itu ada di sana, makan apa yang haram yang tidak dan tidak haram. Baik, itu secara umum itu yang pertama. Yang kedua itu saya akan membacakan dulu firman Tuhan sebelum saya masuk ke rema. Firman Tuhan tunjukkan beberapa hal tentang khususnya bersini adalah berhubungan dengan darah babi, korban darah babi dan memakan daging babi. Baik, yang pertama kita baca dulu di Keluaran. Keluaran 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah, ilah kecil yang bertindak bagi orang yang menanti-nanti dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ya. Ya, itu di ini salah, bukan 64, saya ulang. Yesaya 65 ayat yang 4. Yang duduk di kuburan-kuburan dan yang bermalam di dalam goa-goa yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam wali mereka, yang berkata, majulah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap naik di hadapan di dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Haleluya. Sesungguhnya tidak ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal di dalam diam, malah aku besar, aku akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka, atas kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyang mereka, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan membakar ke dalam jubah mereka upah mereka, perbuatan mereka, dan mereka dahulu. Ya, itu di Yesaya 65 ayat 4. Ya, ayat 3-nya, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Nah, di atas batu bata yang disebut batu bakar batu ini. Dan duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa. Ya, ini Yesaya 65. Sekarang Yesaya 66 ayat 17. Mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang keji serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, di berikutnya Matius 6 ayatnya yang ke-30. Jadi jika demikian Yahweh mendandang haleluya. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu.
Ya, 8 ayatnya yang ke 28 sampai 31. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan memeluk Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Yahweh? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak. Jauh dari mereka itu sejumlahnya besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka sejumlah kawanan babi itu dari tepi, terjunglah sejumlah kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau. Mati dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumlah mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yesus, ini berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan firman Tuhan kita sudah dengar. Baik, kita ikuti sekarang menyangkut dengan berhubungan dengan babi. Kita lihat ada di Indonesia ini ada beberapa suku yang berhubungan dengan babi, makan daging babi, pelihara babi. Yaitu satu suku yang kedua suku Mepago, terus yang ketiga itu orang-orang Bali, Toraja, dan Batak untuk Indonesia ini. Haleluya. Haleluya. Sementara firman Tuhan ini dia melarang untuk makan daging babi, bahkan korbankan darah babi, makan daging babi, persembahkan daging babi. Haleluya. Ini firman Tuhan sangat jelas. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Mashiach Adonai, firman yang akan saya sampaikan atau petunjuk Tuhan dan rema Tuhan yang saya akan sambung itu bukan dari saya hanya penyambung lidah. Kami hanya pelambung lidah, kami hanya sampaikan apa yang Roh Kudus sedang sampaikan, bukakan rahasia neraka. Baik, nanti saya angkat pembicara ini dari sudut pandang dari rema Tuhan, petunjuk Roh Kudus, dan juga dari sejarah orang Me itu sendiri, dari kehidupan sejarah orang Me itu sendiri, dan juga dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi ada 3. Baik, sebelumnya saya akan masuk dulu kesaksian saya. Kesaksian dalam rema firman Tuhan yang kemarin pagi dengan hari Sabat pagi ini. Jadi kemarin pagi itu kami berdoa kembali kepada YHWH Yehova di dalam Kohei Yeya Kadol Yesuha Amasia Adonai. Dalam Roh Kudus kami berdoa. Lalu kami waktu dalam berdoa ini saya tanya kepada Bapa di surga, apakah kami layak menyebut nama Kohei Yeya, anaknya Yeya, Kohei anaknya Yeya, yang artinya imam besar, imam agung, imam besar, anaknya Yahweh yang maha tinggi. Itu yang di dalam sebutan orang Me, Kohei ini yang disalibkan di
zaman dahulu, itu ternyata Bapak memberitakan bahwa dialah imam besar itu. Kohen, Kohei itu artinya Kohei itu artinya imam. Yeya itu YHWH, sebutan YHWH. Makanya anaknya, dia ini adalah anaknya daripada Yeyah. Yeyah itu YHWH. Jadi anaknya Yahweh, anak Yahweh dari tempat maha tinggi. Haleluya. Yang disalibkan oleh daerah orang Papua dari 144 marga di seluruh tanah Papua. Dan seluruh 12 suku Israel yang tersebar di seluruh dunia. Ya, ini sudah saya beritakan di ini. Lalu Bapak beritahukan bahwa kalau kamu menyebut nama itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu Bapak beritahukan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Lalu kami masuk terus berdoa. Berdoa begini, karena kemarin malam saya mau merenungkan tentang nama Kohei Yeya Kadol Yasuha Amasya ini. Nama asli dalam bahasa Ibrani yang disingkat ini. Ya, begini, pikiran saya dibawa untuk macam memikirkan perkara dunia lagi, perkara dunia. Jadi malam itu saya macam, jadi pikiran saya macam, jiwa saya, pikiran saya, apakah saya mikirkan perkara di atas ini atau perkara di bumi. Malam itu terjadi. Jadi paginya kan berdoa, lalu Tuhan bilang begini, ada daya tarik dalam diri kamu dari dunia. Kami berdoa tanya Tuhan, itu apa? Lalu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Baru Bapak beritahukan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami berdoa lagi, masuk lagi tanya begini. Tuhan bilang itu, Tuhan perlihatkan ada satu babi yang ikut-ikut saya. Ikut-ikut saya. Lalu saya teringat karena menurut cerita sejarah marga TKG dari zaman prasejarah dulu, waktu marga-marga ataupun juga daerah suku-suku ini dari Pengge sana, dari daerah Pupu Papa, Pengge sana, mereka kembali ke Mewo itu. TKG itu ada di belakangnya ada babi yang ikut dia. Ada babi yang ikut dia. Jadi babi ini bersama dia. Jadi kami berdoa tanya, itu kabar Tuhan? Iya, itu sudah. Lalu Tuhan memberitahukan bahwa babi ini, kami berdoa tanya, babi ini dia sembunyi di mana? Kalau Tuhan bilang itu babi itu dia ada sembunyi di Muara Kali di Mia, di mana di bawah ada batu peradaban bumi itu. Haleluya. Lalu kami berdoa untuk saya serahkan itu ke tangan Tuhan toh. Jadi saya serahkan itu ke tangan Tuhan begini. Tiba-tiba mereka semua naik di atas mobil, tapi itu orang-orang pakai pakaian putih, pakai pakaian indah, bukan putih tapi bagus-bagus, tapi dia naik di satu mobil, baru jalan begini. Tiba-tiba di dalam mobil itu nanti sampai di tujuan langsung berubah ya di babi semua. Kami berdoa supaya kami serahkan itu semua roh maut ini kepada Tuhan untuk dimusnahkan begini. Tiba-tiba dia berubah ya di binatang babi. Binatang seperti setan yang berbentuk binatang. Babi yang berbentuk muka setan. Api Tuhan turun bakar langsung dimusnahkan ke dalam jantung neraka. Roh babi ini. Ya. Lalu sudah baru Bapak membersihkan bagian-bagian kenajisan ini. Itu penglihatan yang Tuhan beritahukan. Bapak bilang, sebelum kamu menyebut nama Yahweh Yasuha, Kohei, Kadol Kohei, Yeya, anaknya Yeya, sebelum kamu menyebut dia itu nama terlalu kudus, maka kamu harus bersih dulu. Pikiran ini kamu harus bersih. Semua bagian dosa-dosa warisan harus bersih. Lalu kami tanya, kenapa bisa begitu? Bilang, itu dorongan dari darah babi ini yang bikin banyak merusak kekudusan Tuhan di bumi Papua, di atas Papua ini, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Haleluya. Tuhan beritahukan begitu. Nah,
Lalu tadi pagi ini kami baru berdoa karena ada orang yang suka terus korbankan darah babi, bunuh babi, lalu korbankan darah babi, lalu masak, makan. Jadi baru mereka bikin upacara itu. Jadi saya berdoa tanya Tuhan, ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Karena nanti mereka korbankan babi, setelah babi dikorbankan, lalu nanti mereka baca-baca dalam darah babi. Begitu. Jadi waktu saya berdoa, baru berdoa tengkin barang ini. Berdoa tengkin barang ini begini, darah babi ini begini. Tuhan bilang begini, siapa yang membunuh babi, siapa yang korbankan babi itu, dia orang itu dia bunuh diri sendiri. Suara Tuhan langsung tegas 3 kali turun. Siapa yang membunuh babi, dia sendiri bunuh diri. Dia sendiri membunuh diri sendiri. Haleluya. Saya sangat takut sekali ketika firman Tuhan itu datang. Suara Tuhan itu datang. Lalu saya bilang, ini harus saya sampaikan lewat channel ini. Orang Meka, orang Danika, orang Kristen kah, orang Batak kah, Hindu kah, orang Buddha kah, orang apakah, Toraja kah, Manado kah, supaya dong dengar, dong bertobat, dong berhenti dari situ karena itu menajiskan dan ini berbahaya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu saya ada sampaikan ini. Ini berita heboh dan ini bahaya. Sekarang sebelum saya uraikan di firman Tuhan, saya sampaikan dulu babi dengan menurut pandangan kami marga TKG. Yang sejarah punya dulu yang saya tahu yang orang tua cerita. Jadi menurut cerita itu bahwa dulu babi itu jadi dulu babi itu waktu semua manusia terutama orang Papua ini, mereka kan dari Tage ini, terutama juga 12 suku Israel ini dari Tage ini, 6 dipulangkan ke Yerusalem, 6 ke kumpulan di Pengge. Dari Pengge Kandan sana mereka balik ke sini itu. Dulu TKG itu di belakang dia diikuti dengan babi. Jadi sampai di ini. Setelah itu di kampung TKG sekarang ini, di Tage di sana. Setelah itu pada waktu itu ada satu persembahan yang diminta, ada satu korban yang diminta oleh Tuhan menurut cerita ini, cerita sejarah. Baru Tuhan bilang itu, Ukatame bilang itu harus darah lembu, korban binatang lembu, tapi mereka yang bilang sekarang bilang sapi itu. Tapi dulu itu dikasih babi, dikasih korbankan babi. Pada waktu korbankan babi itu yang menurut cerita itu yang bikin sampai kulit orang Papua ini berubah jadi hitam, rambut jadi keriting. Itu menurut cerita TKG berhubungan dengan perkara babi. Terus marga pertama yang mengadakan pesta Yuwo itu marga Tatogo. Jadi mereka ini yang 7 kaki diang atau tato pitu atau 7 kaki diang itu dipegang oleh marga Tatogo. Tapi begitu mereka mengadakan pesta Yuwo pertama itu yang bikin sampai itu padam, merusak. Itu kedua. Selanjutnya itu di Naipa Wasana itu di Agadide itu pernah adakan pesta Yuwo kedua. Tapi waktu kunjungan dari atas dari surga itu turun, malaikat dong turun lihat ke bawah itu karena dong dalam pesta itu
dong menggunakan ada 4 jenis pohon yang dong tanam di rumah Juwa, dan juga di bawah itu dong bunuh babi. Ada babi, jadi malaikat mereka kembali lalu berkata, karena kamu ada tanam pohon empat jenis pohon dengan di situ kamu tanam babi, maka kami tidak akan turun. Malaikat bilang tidak akan turun karena itu kenajisan di hadapan Tuhan. Jadi mereka sambil ke atas dong bilang begini, coba ketika kamu akan dansa itu nanti lihat itu apa yang akan terjadi di bawah rumah dansa itu. Jadi waktu mereka dansa pertama, mereka lihat ke bawah begini, di bawah itu ada cacing banyak naik, baru itu ada ular naga. Sekarang karena itu menjadi pengalaman, mereka cabut begini, cabut pohon-pohon itu begini, pohon ude, mai, kopa, ayai, pohon ayai, itu mereka cabut begini. Itu ternyata tidak bisa cabut. Mereka lebih di bawah begini, itu di bawah mulut ular naga. Saudara-saudara. Ya, akhirnya mereka kembali. Itu menyangkut perkara babi. Jadi kenajisan mulai terjadi. Terus babi ini biasanya kalau dalam TKG itu dibilang itu, kalau kami mimpi babi itu babi itu jalan lebar ibauta. Jalan lebar itu ibauta yang ujungnya adalah maut. Yosua bilang itu jalan lebar itu. Mengikuti jalan lebar itu jalan ibauta, jalan lebar. Itu berhubungan ujungnya dengan maut. Pas di bawah itu ada maut itu. Ya, itu babi. Maka babi itu mereka keluar dari kuburan itu. Nah, terus berikutnya itu ya, kalau soal babi ini dulu itu, maka sejak zaman-zaman dulu itu pertama dulu TKG itu tidak makan babi. Menurut cerita itu TKG dulu tidak makan babi. Tapi setelah generasi berikutnya itu baru beberapa generasi berikutnya baru mulai bunuh babi dan makan babi. Ya, nah itu. Terus ada satu lagi berhubungan dengan perkara babi ini, kalau orang mengadakan pesta Yuo Pueme atau Kabau Pueme itu atau Yuo Pueme itu pasti ada yang akan mati. Ada yang akan mati. Karena itu resiko orang bikin Yuo, itu firman Tuhan ini sudah larang, tidak boleh bikin masak babi pesta Yuo. Tapi karena itu nanti kabaume atau pemimpin daripada pesta dansa itu atau keduanya itu nanti akan mati. Jadi nanti tanda itu mereka lihat waktu dansa pertama itu, setelah dong bikin emawa dansa pertama itu 12 tian dong tanam di bawah, tian mana yang akan patah, dan masing-masing tian itu, tian dansa di bawah itu masing-masing orang punya. Yang patah itu akan meninggal, mereka sudah tahu. Itu tumbal karena penyembahnya kepada naga. Penyembahan kepada naga, jadi torada mah. Jadi itu akan ada pemimpin yang akan menjadi tumbal. Nah, berikutnya perkara babi. Kalau babi itu biasanya kalau pelihara dia itu nanti setan akan masuk dalam babi. Setan yang kena babi itu bahasa me bilang wadayo beta kamu boyo pe kena. Nah, kalau babi yang begitu itu kalau biasanya harus dibunuh sebelum orang sakit. Karena babi itu akan menjadi rumah setan untuk dia membunuh orang yang pelihara babi itu atau keluarga yang pelihara babi itu. Sehingga mereka harus bunuh babi itu cepat. Kalau tidak orang kena. Nah, jadi nanti biasanya mereka bunuh, setelah itu babi yang mereka bunuh ini mereka makan, tidak boleh jual babi itu. Kalau kamu jual babi itu yang kena ini, itu berarti dia mengikat turunannya sehingga nanti orang akan sakit karena pengaruh setan yang sudah kena babi ini dijual. Babi yang kena setan ini sudah dijual. Nah, ada yang kalau lihat itu bahwa ada orang sakit tiba-tiba terus begini, ada babi yang dipelihara sudah kena setan. Seperti dulu saya pelihara babi pada waktu saya belum tahu perkara ini. Saya sudah dalam Tuhan begini, saya pulang dari Enaro, saya perut sakit, saya muntah-muntah. Begini ada babi yang saya pelihara, jadi ini babi ini mungkin tidak baik. Ada saya punya om, dia datang baru dia bilang begini, kok ada muntah-muntah, kok ada pelihara babi itu tidak baik. Saya lihat dia. Nah, betul, saya berdoa, saya serahkan supaya itu dibunuh. Babi itu langsung dibunuh.
dibunuh, sudah saya macam tidak sak sudah biasa karena saya sudah berdoa tadi sambil bunuh babi itu babi itu dibunuh. Karena babi sudah kena setan. Jadi biasanya suanggi terbang dan penyamon itu nanti dong kerjasama dengan babi yang sudah kena setan ini. Ada yang biasanya kalau orang sudah sakit parah, babi juga di sebelah itu sudah ada setan jadi dalam. Itu nanti babi itu dibunuh orang juga bisa mati langsung. Langsung babi sedang dibunuh, manusia juga langsung mati. Manusia sakit itu juga mati. Biasanya terjadi seperti itu, saudara-saudara. Dan ini kebiasaan ini saya cerita ini dalam orang Meh, suku Meh. Tidak tahu suku lain yang pelihara babi. Lalu biasanya itu orang tua bilang nanti babi itu dia kerjasama dengan suanggi penyamon itu, nanti dia bisa pakai babi itu. Jadi bebas, babi itu dia bisa, setan bisa masuk, babi itu juga bisa, suanggi bisa masuk kerjasama, penyamon bisa masuk kerjasama. Ya, di dalam. Lalu dari dalam itu nanti menyerbu orang, menyerang orang. Ya, jadi babi ini biasanya itu kan biasa orang pakai untuk korban, untuk pesta juo, darahnya ditumpahkan untuk ke tempat-tempat, ada tempat keramat, tempat-tempat yang terlarang, dianggap itu babi ini. Darah babi ini juga biasa ambil. Seperti itu. Tapi ini babi ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang tahu tentang perkara babi dengan setan. Ya, itu seperti itu. Ini saya sampaikan cerita sejarah. Bukan sejarah tapi ya sejarah tentang hubungan dengan perkara babi. Jadi babi ini tidak baiknya itu di situ. Lalu biasanya itu babi ini berhubungan dengan jalan lebar. Jadi kadang-kadang itu orang takut dan khawatir kalau pelihara babi. Yang tahu perkara ini. Ya, itu dari segi sejarah dengan perkara babi dengan orang Meh. Ya, babi dari orang Meh punya yang asli dulu itu semua sudah mati, sudah musnah di daerah Meh. Sedangkan babi yang sekarang orang Meh pelihara itu babi dari Toraja, Batak, dari luar yang masuk. Ini babi. Itu sejarah. Sekarang saya kembali lagi ke rema firman Tuhan yang Tuhan bukakan tentang perkara babi dan merusak sejarah kehidupan Israel kuno di Papua dari Abraham sampai kepada Salomo, kerajaan Salomo, terus lari kepada kita sekarang ini karena semua peristiwa Alkitab itu dia terjadi dulu di atas Papua. Jadi menurut yang Tuhan bukakan sama kami sejarah yang pertama itu begini. Kaki Dian itu dirusak dengan darah babi, Tuhan bilang begitu. Dengan adanya pesta juo pertama yang dilakukan oleh Tatoko. Padahal Tatoko itu dipercaya Tuhan untuk jaga kaki Dian, rumah-rumah Salomo, kemah Musa. Itu satu. Yang kedua itu Tuhan bilang itu ini, setelah Bayi Salomo dibangun di Jugaitege, Pulau Duamo, tengah Danau Tinggi, Kabupaten Deiyai, Papua, pada zaman itu, orang-orang pada zaman itu, marga-marga pada zaman itu, ada babi raja dari Toraja Barka Bawah, lalu babi itu dibunuh oleh TKG Pana, lalu darah babi itu diambil untuk tabis itu Bayi Salomo itu. Pada waktu Bayi Salomo itu ditabis oleh darah babi TKG, dari TKG punya, oleh TKG Bukaga, PK, Ikomong, Suai, dan lain-lain. Akhirnya mulailah ini Bayi Salomo ini mulai hilang, Tuhan mulai marah. Kita lihat kalau di Alkitab itu, kita lihat itu ini disebut zaman Anuka. Raja Titus itu najiskan Bayi Salomo dengan membunuh darah babi. Itu cerita dari Alkitab versi Romawi. Ya, tapi yang sebenarnya itu yang Tuhan kasih tahu kami itu dia terjadi di daerah ini. Jadi itu Bayi Salomo yang di Pulau Duam itu dirusak oleh darah babi. Jadi di sini saya tidak bicara soal Bayi Salomo yang dulu dibangun di sini oleh Tuhan, tetapi saya bicara menyangkut dengan darah babi yang dikorbankan lalu menjadi najis, maka hilanglah itu Bayi Salomo yang pertama itu.
Dan hikmat kepintaran orang-orang Tigil mewah Papua pada zaman itu mulai hilang. Nah, kita lihat sekarang hanya sedikit, hanya orang Tigil itu pintar-pintar aja sedikit saja. Nah, kalau ini karena ditutup oleh darah binatang yang disebut darah babi. Ekina kadimito, dodi kadimito. Pikiran perilaku babi, perilaku anjing saja. Ya, ini saudara-saudara, ini yang kedua yang Bapak kasih tahu. Yang ketiga yang Bapak kasih tahu itu bahwa itu dulu jauh sebelumnya itu dulu Taman Dedeng itu dia ada di Mewo sini, di Papua Mewo di sini. Tapi waktu taring babi yang diambil oleh marga Naipa, Nakapa, Muyapa, Picipa, Agapa, Picipa, Agapa, Topa, pokoknya marga-marga yang terakhirnya Papa itu mereka yang bikin padu, Pak. Mereka ambil taring babi raja dalam pesta Yuap kedua itu. Lalu taring babi itu yang mereka persembahkan kepada alam ini, kepada naga. Baru Tuhan bilang begini, itu yang bikin sampai Taman Dedeng itu yang asli itu dia tenggelam ke dalam, semakin tutup ke dalam. Itu dosa yang dibuat oleh Naipa, Nakapa, marga-marga ini, pada orang ini. Itu dari darah babi dan juga taring babi. Ya, itu yang Tuhan kasih tahu. Yang berikutnya itu babi ini, Bapak itu yang ketiga. Yang keempat itu Bapak kasih tahu bahwa bukan perilaku. Ini pada zaman setelah Yesus mati, kohi dabahame atau imam besar, imam agung kita dari anak Yahweh yang maha tinggi, imam dari dulu hari ini sampai selama-lamanya ada yang disebut dengan kohi, anaknya Yehova ini, haleluya. Ini setelah dia mati, lalu dulu karena darahnya sudah tercurah, dulu itu pada zaman-zaman itu mereka tutup itu dengan darah-darah babi, supaya darah daripada orang benar ini tidak ikut mereka. Jadi para nabi, para rasul yang dibunuh juga dilakukannya begitu. Ini yang menajiskan saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Jadi biasanya kalau terjadi pembunuhan, karena nanti utang darah itu dia kejar orang itu, orang yang membunuh itu atau keluarga turunan yang membunuh itu, biasanya dong lipat darah itu dengan cara menumpahkan darah babi. Menumpahkan darah babi, baru mereka ini nanti dekat depan pintu di sana, di pintu anak panah itu dibuka, orang yang bikin pelepasan hutan darah babi, hutan darah manusia itu dengan darah babi, dia panah babi itu darah tertumpah, orang satu persatu keluarga itu keluar. Artinya mereka lepaskan ikatan tali darah manusia yang kejar keluarga itu dengan darah babi. Nah, ini adalah hal perkara-perkara tentang darah babi dan kenajisannya. Saudara-saudara terkasih, terus selanjutnya Bapak perlihatkan bahwa ini semua kehidupan ekonomi orang Me itu, orang Me di daerah Me ini kami berdoa itu orang pendatang itu dong matikan ternak orang Me, babi dan juga lain-lain itu mereka pakai darah babi dengan perantaran darah babi. Terus mereka guna-gunai pikiran bupati, gubernur, DPR, orang Me itu nanti waktu mereka bikin syukuran itu di situ mereka ambil titik-titik darah babi itu, baru dong bikin dari adat-adat dari Toraja punya, Batak punya, dong masuk bikin itu. Sudah pejabat itu atau pemimpin itu nanti seperti pikirannya seperti babi. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya Bapak ada beritahukan kami bahwa banyak orang itu mempersembahkan darah babi ini membuat kenajisan di hadapan Tuhan. Padahal darah Yesus itu sudah ada. Itu menjadi kenajisan. Sehingga banyak orang mati secara diam-diam di daerah suku Me itu karena ini masa pentabisan.
Jadi hati-hati kalau kamu berdoa sekarang ini dengan menggunakan darah babi ataupun juga darah binatang yang lain. Nah, ini hati-hati karena darah perjanjian baru dan darah perjanjian baru dan kekal oleh darah imam besar kita, yaitu darah Koheya Yesuha Amasya Adonai, itu sudah dicurahkan, dan darah itu hidup, yang disebut darah itu perjanjian baru dan kekal dan tidak bisa diganti-ganti lagi dengan darah binatang. Tapi darah Yesua itu darah yang hidup. Itu adalah darah penghapus dosa, darah yang berkuasa menghapus segala sesuatu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Wahai saudara-saudaraku, kekasih suku-sukuku, kaumku, keluargaku. Haleluya. Ini Bapa sedang beritahukan rahasia duraka neraka ini kepada kita. Dengan demikian ini saya sampaikan untuk, entah kamu mau percaya, tidak percaya, mau tidak mau, yakin tidak yakin, itu urusan kamu. Tapi kami harus sampaikan itu karena kami mengasihi dan juga Tuhan mengasihi. Kalau kami sembunyikan ini, itu tidak bisa, nanti kami yang tanggung jawab. Jadi kami sampaikan saja. Kami sampaikan berita ini. Saudara-saudara terkasih. Ya. Selanjutnya kita lihat ayat per ayat dari tadi. Nah, kita lihat ayat dari tadi yang saya bacakan di Yesaya 65 ayatnya yang jangan duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa, yang memakan daging babi dan yang goa daging najis di dalam kuali mereka, yang berkata menjauhlah jangan. Nah, ini biasanya itu ibauta, orang bilang ibauta itu jalan lebar, jalan maut. Jadi kemarin itu saya ada dengar khotbah dari seorang rabi, hamba Tuhan dari bangsa Yahudi. Dia bilang begini, dengan meninggalnya Paus itu berarti itu berakhirnya kuasa penyembahan kepada babi, maut, sehingga kedatangan Masiha itu sudah dekat. Saya ikuti dia punya YouTube itu, berarti ini Paus ini babi, ada penyembahan kepada babi. Setelah saya ikuti, ternyata dalam roh itu ternyata benar. Makanya saya sampaikan ini. Karena apa? Penyembahan kepada babi itu maksudnya bagaimana? Atau babi itu orang penyembah kepada kuburan, arwah-arwah orang mati. Padahal arwah orang mati yang orang percaya itu, yang ke neraka, yang mati di luar Tuhan, orang percaya itu bukan mereka, itu setan merupa seperti mereka yang datang. Saudara-saudara terkasih. Jadi kita lihat waktu Yesua itu di Gerasa, di seberang Gerasa itu kan ada orang kemasukan legion, baru dia gila dan tidak bisa tahan, dia bunuh orang. Yesua datang, baru orang itu dia keluar, tinggalnya di kuburan. Jadi dia keluar, baru dia bilang begini, jangan menyiksa kami sebelum waktunya. Baru setan-setan dia bilang, Tuhan bilang masukkan kami masuk dalam babi itu supaya begitu. Jadi permintaan mereka, Tuhan usir mereka ke dalam babi itu, baru babi semua mati lemas, orang takut. Ini Yesus lakukan, dan kenapa Yesus harus bunuh babi padahal babi itu dipelihara oleh orang? Tapi Yesus bilang itu harus bunuh semua. Yesus izinkan untuk bunuh babi itu semua. Itu tanda babi itu tanda bahwa tidak boleh orang pelihara babi, tidak boleh orang korbankan darah babi, tidak boleh orang korbankan darah babi. Nah, ini yang sangat marah sekali Tuhan Yesus. Maka dia bunuh babi semua itu. Dan takut. Nah, sampai hari ini orang Yahudi yang di Israel sana, di Yerusalem, tidak makan babi. Orang Islam tidak makan babi, orang Yahudi tidak makan babi. Saudara-saudara terkasih, tapi Yahudi yang lain yang tersebar seperti kita di Misran, Yahudi Misran seperti orang suku Batak, orang Lapago, Mepago, orang Bali, Toraja, Batak, Manado, ini makan babi. Mereka bilang bahwa ini alasan makanan kan sudah dikuduskan dengan darah Yesua. Tidak ada yang dikuduskan dengan darah Yesua. Kita harus punya hikmat. Nah, kita harus punya hikmat. Jadi kalau kita lihat 1 Tesalonika 4 itu di sana, jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, kita harus punya iman, kita membedakan yang tidak boleh makan, yang ditulis dalam firman Tuhan itu apa di Perjanjian Lama.
Itu nanti berhubungan dengan kesehatan juga, saudara, saudari, termasuk itu karena itu berhubungan dengan roh-roh dunia ini. Itu di sana di bawah itu atas kesalahan-kesalahan mereka 65 ayat 7, atas kesalahan mereka maupun atas kesalahan nenek moyang mereka semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban babi di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku besar Yahweh di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah mereka perbuatan mereka yang dahulu. Jadi ini berhubungan dengan korbankan babi dan makan babi. Itu sama dengan membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Firman bukan saya yang kasih tahu, ini Tuhan yang kasih tahu dan ini firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, jadi mereka masak babi di atas batu bata yang panas. Apa batu bata yang panas itu? Batu bata apa? Itu orang Barapeng itu sudah. Itu Barapeng itu kan Tuhan tahu. Barapeng itu hanya orang Dani yang tahu Barapeng. Masak di atas batu, orang Biak, orang Tanimbar, ya. Nah, itu Barapen itu kita orang di timur itu. Tidak ada orang Israel yang tahu Barapen, hanya orang Papua yang tahu Barapen. Masak di atas batu. Saudara terkasih, ini firman Tuhan jelas. Kita kaitkan sekarang orang masak babi dengan sejarah di bangsa-bangsa itu, mana yang tahu bangsa yang tahu masak babi dengan batu bata itu bangsa mana? Oh, kok itu orang suku di Lapago, Mepago. Oh, itu suku-suku di Tanimbar juga di sana. Ya mereka masak babi dengan batu bata yang panas. Namanya sekarang bilang Barapen itu. Ini suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata panas. Ini Yesaya 65 ini. Ayat yang ke ini. 3 ini. Pokoknya ini perlu waspada, hati-hati terutama Barapen dengan mempersembahkan darah-darah babi, korbankan darah babi. Syukuran ini itu semua lihat darah babi, gereja-gereja sudah mulai masuk Barapen, pemerintah sudah mulai masuk Barapen. Ini hati-hati, ini ya firman Tuhan sudah catat jelas, dan itu bangsa-bangsa Israel yang ada di Papua ya. Sekarang kita minta Papua merdeka, sekarang kita minta kesejahteraan, pembangunan lain. Kita masih menyakiti hati Tuhan dengan cara Barapen masak babi dan mempersembahkan korban darah babi. Tidak hargai darah Yesus. Ini bahaya, saudara-saudara. Ini saya bicara tegas di sini. Karena memang ini kondisi ini firman Tuhan sampaikan kepada kami di hari Sabat. Ya, kita lihat 66 ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia. Juga orang yang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang yang mempersembahkan korban anjing sajian namun mempersembahkan darah babi. Yang orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, jalan lebar, dan jiwanya menyantiki dewa kekejikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab aku. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi aku melakukan kejahatan di mataku. Mereka melakukan kejahatan di mataku dan lebih baik dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, kamu yang getar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu dan mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, yang telah berkata, baiklah, Adonai menyatakan kemuliaannya supaya kami melihat ke sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Jadi ini menyajiskan nama darah babi ini sangat Tuhan marah. Itu menyajiskan nama Bapa dan nama Yesus Masih Adonai. Itu makanya dari awal itu saya beritahukan, kita mau sebut nama Yahweh, Kohei, anaknya Yeha, Kohei Dabahame. Imam besar kita, itu nama yang kudus.
Tuhan bilang begini, saya bilang kamu menyebut itu, menyapa namaku itu, ya kamu harus selesaikan darah babi itu dulu, korban darah babi. Selesaikan pikiran-pikiran perilaku yang najis. Nah, jadi kalau saya sudah bicara begini, orang bilang, itu berhubungan dengan pikiran, bukan dengan babi. Ini orang salah pengertian. Salah pengertian karena ini di sini dibilang itu korban darah babi. Orang persembahkan dia darah babi ada tumpah. Dong bilang, dong panah dengan anak panah. Bilang, sudah anak panah jadi nanti alam damai. Padahal ini menyakiti hati Tuhan. Dong tidak menghargai darah Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masiah Adonai. Ini itu makanya banyak bupati meninggal, gubernur meninggal, pemerintah kacau balau. Oleh karena apa? Kesempatan darah babi masuk itu, korbankan itu. Orang pendatang itu main dengan alam lagi. Belum lagi kutukan dari Tuhan turun lagi. Ini bahaya, saudara-saudara terkasih. Stop. Sekarang dengan korban-korban babi banyak, pelihara babi. Ini kematian banyak sekali, orangnya banyak mati. Kita sampai hari ini, orang Papua akan punah. Akibat daripada darah babi ini bikin sampai tidak menghargai. Ya, saya nanti beritahukan syarat-syarat untuk Papua Merdeka itu apa yang Tuhan kasih tahu sama kami. Saya juga sebentar saya akan sampaikan. Yang pertama itu adalah, ya sebelum saya sampaikan itu, saya sampaikan dulu kebenaran firman Tuhan di Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan parah yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Ya, nabi palsu itu Tuhan menyamakan dengan anjing dan babi. Nabi palsu itu Tuhan samakan dengan anjing dan babi. Karena dia mendapat penglihatan mimpi visi bukan dari Tuhan, tapi dari setan, karena dia sendiri masih melakukan dosa dan tidak berhubungan dengan orang Tuhan yang benar, darah Yesus yang benar. Itu nabi bahal, itu nabi pembohon, nabi dusta. Bahasa mereka bilang puya dodo, puya bi itu pembohon, penipu, nabi palsu. Ma doya dok pai, ma doya itu orang pelihat yang benar, nabi yang benar. Ya, jadi kita bicara firman Tuhan kepada dengan nabi-nabi bahal atau nabi-nabi palsu itu, mereka tidak bisa terima firman Tuhan yang begini. Contohnya kita di kalangan persekutuan doa Orame. Persekutuan doa Orame itu sudah terbagi dua. Karena ada golongan yang sekarang dong persembahkan darah babi. Mereka berdoa memuji Tuhan, tapi mereka korbankan nanti. Mereka bunuh darah babi, suruh bawa darah babi, anjing, ikan, ayam. Nanti dong jalan dengan begitu. Nanti dong minta kamu ambil. Kalau dong lihat setan itu berbentuk babi, dong suruh ambil. Kalau dong lihat setan seperti kambing, dong suruh siapkan kambing. Ini baru mereka mengatasnamakan mereka itu persekutuan tubuh Kristus. Nah ini sudah yang dia punya buaya sekarang sedang nyata ini. Persekutuan jenis banyak di daerah Me. Ini hati-hati. Ya sekarang kami kan tantang itu tidak, itu semua ajaran sesat. Yang benar adalah harus darah Yesus. Menggunakan darah Yesus dan menghargai darah Yesus Masiah Adonai. Saudara-saudara terkasih, ya. Jadi kalau kita memberikan mutiara atau firman Tuhan yang kudus, darah Yesus yang kudus itu, bagi orang-orang yang seperti babi kelakuannya, seperti anjing kelakuannya, gambaran dari nabi-nabi bahal, dong tidak akan terima itu. Dong bilang, kami itu mau, perut kami ini kan pelayanan, perut kami kan harus perlu makan babi, perlu makan ayam, perlu makan ini, itu. Nah ini bahaya. Saudara-saudari, tetapi ujung-ujungnya ada pikiran-pikirannya itu mempersembahkan darah itu kepada alam. Setan-setan alam, setan-setan kuburan. Nah, ini yang hati-hati. Saudara-saudara terkasih, itu bikin-bikin sampai banyak orang ini mati kiri kanan ini sekarang ini. Itu pentabisan sedang turun karena Tuhan sedang mau datang. Kohei dabahame, Yesus Hamasiah Adonai, Hamasiah. Haleluya. Itu sedang datang di tempat tanah tumpah darahnya di mana? Dia di daerah Mewo, Papua. Haleluya. Dengan demikian, hati-hati dengan pengorbanan darah binatang, terutama darah babi. Haleluya. Dan juga semua jenis darah binatang, hati-hati. Saudara-saudara terkasih, dan kalau bisa stop. Makanya Yesus bilang begini, nubuatan Daniel bilang begini, darah najis, korban kenajisan itu akan berhenti. Dengan adanya
penumpahan darah Yesus di atas Golgota kayak itu. Saudara-saudari terkasih. Sekarang perjanjian baru yang dipakai oleh sekarang di surga yang berkenan diterima oleh Kohei Gadol Hamasiha Yesuha di surga, yaitu itu berdoa di dalam kekuatan kuat kuasa darahnya imam besar, imam agung kita atau Kohei itu. Haleluya. Kohei itu artinya imam besar, imam agung, imamnya Yahweh yang kudus, yang ada, sudah ada, dan yang akan ada, dan selama-lamanya dia ada. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masya Adonai, haleluya. Ketika kami bertanya tentang darah Kohei Masya Adonai, Tuhan bilang begini, itu perjanjian iman. Tuhan bilang perjanjian iman. Bapak Yahweh bilang itu perjanjian iman. Perjanjian iman itu apa? Haleluya. Perjanjian antara Abraham, Ishak, dan Israel dengan para nabi, perjanjian lama dengan Nuh, bahwa akan datang di zaman yang akan datang akan ada seorang imam yang diutus, dilahirkan, diutus untuk mempersembahkan darahnya untuk penghapus dosa umat manusia, dan itulah darah perjanjian baru dan kekal itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masya Adonai, ini saya sudah bicara mengenai firman Tuhan. Kita lihat tadi di Matius 8, 2 orang yang kerasukan setan itu. Itu roh babi itu masuk dalam mereka. Kalau roh babi masuk dalam mereka ya digila saja itu tidak apa-apa. Ini sekarang kematian pun terjadi. Dan melalui darah babi ini, itu kerjasama dengan setan-setan kuburan. Makanya orang Mei bilang itu ibauta. Dalam orang Mei dari sejarah cerita suku TKG itu bilang, kalau kamu mimpi babi itu ibauta, jalan lebar. Yesus bilang itu jalan lebar. Orang Mei bilang ibauta. Ibau itu besar, ita itu jalan. Itu menuju ke maut. Anjing itu berhubungan dengan pokaya, kedagingan. Kalau babi itu berhubungan dengan maut. Jangan sampai dia mengoyak kamu. Saudara-saudara terkasih, ini saya sudah sampaikan tentang dilarang pelihara babi, makan babi. Ternak lain kan pelihara sudah. Tapi babi dan anjing tidak boleh. Babi dan anjing tidak boleh. Haleluya. Itu sangat dilarang keras. Bahkan tadi kita lihat itu darah sapi dan domba juga. Kalau di perjanjian lama dia masih berlaku. Tapi perjanjian baru tidak. Nanti orang bilang, kami orang Kristen itu untuk makan. Kami bikin pesta pentabisan. Kami bikin pesta untuk gereja ditabir. Kami bikin syukuran untuk bupati, gubernur, dan lain-lain. Ya itu alasan saja kami bikin. Orang yang sedang masak babi di sana itu dia tumpahkan darah, itu sudah baca-baca. Dan itu Tuhan mengetahui. Dan ini bahaya, saudara-saudari terkasih. Yang kamu bilang Indonesia main kami. Itu kamu orang Papua sendiri sudah bikin banyak kesalahan. Terakhir saya mau kasih tahu. Ada beberapa syarat yang sekarang Papua mau cepat pulih, Papua mau merdeka. Pemulihan politik lokal Papua merdeka, pemulihan pemerintahan, kehidupan ekonomi di Papua itu. Tuhan bilang begini, yang pertama itu adalah tidak boleh darah babi lagi. Tidak boleh ada korban darah babi. Pelihara babi, korban darah babi kepada alam ini lagi, Papua ini lagi. Itu Tuhan suruh stop. Yang satu itu. Yang kedua itu, di hari Sabat itu orang Papua tidak boleh kerja, dan orang Papua itu harus jaga kekudusan di hari Sabat. Tidak boleh, karena tanah Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat dari Papua. Dan hari Sabat itu hari ibadah. Itu kedua. Yang ketiga itu, jadi semua orang Papua itu harus beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga itu adalah orang Papua kembali mengakui bahwa Yesus Masya Adonai Bahame itu dilahirkan di Papua. Itu dilahirkan di Papua, itu harus akui. Bukan saja orang Papua, tapi seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia harus segera akui, karena Wahyu 5 ayat 1-14 sudah terbuka, meterai sudah dibuka bahwa muatannya adalah Yesus lahir di Papua. Pedang sudah tersedia, segala bangsa akan dihakimi, dan segala bangsa harus akui bahwa Yesus akan datang dari timur, dari Yahudi Misran atau Yahudi Timur dari Papua.
berita yang kudus dan tidak akan datang dari sana tentang keselamatan yang kekal itu ada di dalam ai kohei abdabahame Yasuha Amasia Adonai, ada di dalam dia. Haleluya. Itu yang ketiga. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasia Adonai, yang keempat adalah orang Papua bersatu hati. Haleluya. Dan tidak boleh fanatik dengan agama-agama koloni bangsa-bangsa. Agama koloni bangsa-bangsa itu Roma punya agamawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi, Indo-Buddha, Cina, Arab, tidak boleh lagi hubungan dengan ke sana. Bahkan orang Papua sendiri berhubungan dengan agama-agama sebagai Bunani, agama-agama asli di Kaimana atau di mana-mana, tidak boleh lah, karena itu mereka sama-sama menyangkal anak manusia, yaitu Aikohe anak Yahweh memang menyembah tinggi, Aikohe Dabahyame, dan anaknya Yeyah Madi. Madi itu adalah imam, Yeh itu adalah Yahweh. Yah itu masih Yahweh, berhubungan dengan darahnya. Lihat paku, lihat tangan yang tercurah dan korbankan di atas kayak itu tangan mewah di Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasia Adonai orang Papua itu, haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berbahagia bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki tangan yang melakukannya, dan hati yang percaya dan taat melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Kalau kita sudah lakukan ini di atas Papua, haleluya. Kamu lihat, Papua akan mengalami pembulian yang besar. Bapa, di dalam nama Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari Sabat ini. Haleluya. Bapa, yang pertama adalah mereka berhenti mengstopkan pengorbanan darah babi dalam bentuk pengorbanan darah babi yang besar-besaran yang sedang dilakukan. Hamba sudah menyampaikan kabar berita yang Bapak sudah menyampaikan. Dan kedua adalah mereka harus melakukan ibadah Sabat di seluruh tanah Papua, karena tempat itu masuk keluar ke bumi melalui Papua. Bapak, dalam nama Yeshua Amasia Adonai, percepatan pemulihan Papua Bapak melalui berikutnya adalah orang Papua tidak boleh fanatik dengan agama-agama bangsa-bangsa, tetapi orang Papua kembali kepada Alkitab dan bertobat. Orang asli Papua yang berikutnya adalah orang Papua asli Papua harus mengakui bahwa Yeshua Amasia Adonai adalah Tuhan dan Juru Selamat yang lahir di Papua. Dia lahir di Papua adalah Tuhan dan Juru Selamat, dari Yahudi Misran atau Yahudi Papua. Oh Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, karena Bapak suruh menyampaikan ini, karena ketika kami menyampaikan Aikoye Dabahame Yesus Amasia Adonai adalah dari lahir di Papua, dan dia akan datang lewat Papua. Dia mati di Papua, dia lahir, akan dia hidup, dia naik ke surga, dia akan kembali lewat Papua. Maka akar-akar bumi akan gemetar Bapak. Bangsa-bangsa punya dewa-dewi akan hancur kiri kanan. Romawi punya dewa-dewi akan hancur. Eropa dan Amerika punya dewa-dewi yang sedang mempermainkan orang Papua akan hancur kiri kanan. Karena berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat tentang kehidupan yang kekal itu. Yeshua Hamasiah Adonai. Orang Papua itu adalah dia jagoan di atas segala jagoan. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa atas segala dewa-dewi suku-suku bangsa di muka bumi. Dia menggoncangkan dan hombrak-abrik Bapak semua mesbah-mesbah berhala dari dewa dari bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai orang Papua itu kami telah berdoa. Haleluya. Amin.